Kembali lagi di Unseen, ruang untuk merasakan karena tidak semua bisa dilihat. Beberapa hari kemarin, dunia persepak bolaan kita dilanda kabar duka yang sangat menyedihkan. Tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang kemarin tercatat sebagai insiden paling mematikan kedua di dunia sepak bola. Korban jiwa sampai hari ini 3 Oktober yang dilansir dari detik.com adalah 125 orang. Sehingga masyarakat merasa bahwa insiden ini menjadi insiden paling mematikan kedua dalam sejarah sepak bola dunia. Dunia loh skalanya. Terlepas dari kisahnya bagaimana, mari kita tundukkan sejenak untuk memberikan doa bagi yang berpulang atas insiden tersebut. Berdoa mulai. Kerusuhan di Stadion Kanjuruhan membuat nama Indonesia menjadi nomor 2 di dunia, tetapi hal yang benar-benar memilukan. Supporter Arema FC menelan kekalahan dari Persebaya Surabaya dengan skor 2-3. Aremania kecewa akibat kekalahan tersebut. Akibatnya Aremania terlibat gesekan dengan pihak kepolisian setempat. Tampak pada pantauan di lapangan ada sejumlah korban yang dipastikan meninggal dunia. Sehingga bisa dikonfirmasi saat ini korban mencapai ratusan jiwa. Jujur gue sebenarnya sedih banget ya ngelihat banyaknya korban. Dan kalau gak salah tuh ada anak kecil juga ya. Ya. Oke, dengan momen ini sesuai judul gue yang akan dibahas hari ini atau di episode kali ini adalah kisah mistis dan konspirasi menghebohkan di dunia sepak bola. Pertama-tama kita akan ngebahas tentang kisah mistis di dunia sepak bola terlebih dahulu ya. Ternyata di dunia sepak bola pun masih banyak tahayul-tahayul yang masih menyebar di kalangan pemain. Mulai dari kuntilanak penunggu stadion sampai santet yang bisa saja menyerang pemain. Pertama, kuntilanak penunggu yang bikin mangkrak stadion. Kalau bicara mengenai kuntilanak, pastinya selalu bikin bulu kuduk kita merinding. Ternyata hantu Indonesia yang identik dengan suara cekikannya itu, ini juga sering terlihat di lapangan hijau. Misalnya di Stadion Siliwangi Bandung. Diketahui sering terjadi penampakan di sekitar yang sempat mengganggu orang lewat. Dan tidak hanya itu, di tempat lain seperti di Stadion BMW Jakarta, kuntilanak menjadi salah satu faktor utama mengapa bangunan ini mangkrak. Ya pasalnya para pekerja pembangunan di sana dibuat ketakutan lantaran selalu diganggu makhluk halus berwujud wanita itu. Alhasil, kini stadion tersebut pun masih belum rampung juga. Wow. Yang kedua, sosok bersarung Bali misterius yang sampai sekarang tidak dikenali. Bali selama ini memang dikenal dengan keindahan alamnya yang luar biasa. Siapa sangka, di Pulau Dewata itu juga banyak menyimpan cerita mistis, semisalnya leak dan juga lainnya. Namun ternyata dunia sepak bolanya pun juga memiliki cerita seram tersendiri. Tepatnya saat tim Persegi Bali waktu itu melakukan latihan di Stadion Kapten Dipta. Ada sebuah kejanggalan yang terjadi. Pasalnya, ada sosok yang tiba-tiba muncul saat latihan dengan memakai sarung Bali dan duduk di pojokan. Hampir seluruh tim dan ofisial masih belum tahu siapa sebenarnya sosok tersebut. Dan ya, sampai sekarang pun masih menjadi misteri. Tapi sebenarnya kalau misalnya masalah poin yang kedua ini yang ada di Bali, gue masih positive thinking sih, itu bisa aja jadi orang.
Maksudnya kan setiap pertandingan atau latihan yang ada di daerah-daerah ataupun kota gitu. Ya ketika ada aksesnya tidak terlalu ketat, bisa dimasuki sama orang untuk dilihat, masih masuk akal sih kalau itu memang masih orang. Ketiga, kaki Rossi Noprihanis yang sempat digerakkan saat bertanding. Pria asal Lombok ini mengaku pernah mengalami kejadian aneh saat sedang bertanding melawan Kalteng Putra di ajang Piala Kemerdekaan. Dituturkan dari mulut asisten manajernya, waktu itu Rossi mengalami kram aneh tanpa sebab saat pertandingan berlangsung. Selain itu, selama laga meskipun banyak kesempatan mencetak gol di depan mata, namun tidak satupun dapat dia manfaatkan. Bukan karena skillnya yang kurang mumpuni, melainkan memang bola kelihatannya itu lebih sulit dikontrol ketimbang biasanya. Alhasil laga berakhir dengan skor seimbang 0-0 bagi masing-masing tim. Kalau mendengar cerita ini, sebenarnya kayak gini loh. Ibaratnya kalau misalnya gue main basket ada istilahnya. Kalau tembakan kita lagi gak masuk hari itu, kita nyebutnya, wah gila lu lagi bau sekarang. Ya istilahnya kayak gitu. Mungkin dalam sepak bola ada ibaratnya ya, mungkin ada katanya atau mungkin sama kata-katanya gitu. Mungkin hari itu mungkin bisa dikatakan lagi gak beruntung lah. Walaupun mau sejago apapun gitu. Kadang-kadang Cristiano Ronaldo juga gak cetak gol kok. Ya tapi kan namanya kepercayaan ya. Terus kalau misalnya tiba-tiba kram tanpa sebab, saya sering juga kok kayak gitu. Artinya kurang pemanasan kayaknya. Keempat, muntah dan sakit aneh para pemain yang sampai sekarang masih menjadi misteri. Tidak bisa dipungkiri bahwa masing-masing daerah Indonesia memiliki magic atau santetnya tersendiri. Dan iya, itu bisa menyerang siapa saja, bahkan tak terkecuali para pemain bola juga. Seperti yang diungkap oleh Abdul Rahman, mantan stopper Persib Bandung, saat dirinya dan temannya sedang bermain takraw di luar Jawa. Tanpa adanya penyebab jelas, sahabatnya itu tiba-tiba mengalami muntah kopi saat pertandingan sedang berlangsung. Hal ini tentu menjadi sebuah pertanyaan besar mengingat paginya dan hari sebelumnya dia sama sekali tidak meminum kopi. Sejak saat itulah Abdurrahman selalu berhati-hati saat berkunjung ke daerah lain, terlebih ke tempat yang terkenal sakti. Kelima, kejadian ganjil yang sering ada di Gelora 10 November bikin merinding. Salah satu fenomena mistis terakhir adalah mengenai penampakan aneh yang ada di sekitar Gelora 10 November. Dikatakan banyak sekali kejadian yang aneh terjadi di sana. Bahkan salah satu pemain ternama, yaitu Francisco Rotuno, juga sempat mengalami peristiwa tidak logis. Bagaimana tidak? Pasalnya dia tiba-tiba merasakan dilempar dan menginjak sebuah kerikil saat sedang sesi latihan. Padahal di sana sendiri tidak ada orang, karena sudah menjelang maghrib. Usut punya usut, ternyata tempat tersebut memang dikenal angker. Apalagi mengingat ada kejadian meninggalnya supporter di sekitar lorong stadion tersebut. Ya percaya gak percaya tapi ya ada. Maksudnya makhluk-makhluk itu tuh gak harus ada di tempat yang wah kelihatannya angker, wah kelihatannya serem. Di tempat mewah juga ada. Di mana-mana juga ada. Tuh di belakang Karen juga ada. Itulah kelima cerita mistis dan horor yang sempat terjadi di lapangan hijau Indonesia. Satu hal yang pasti, masyarakat kita memang tidak bisa lepas dengan hal yang seperti itu ya. Nah ini semua kembali lagi ke diri kita sendiri, mau percaya atau tidak. Namun yang pasti, tetap minta tolong sama yang kuasa. Next, seperti judul, gue akan bahas mengenai konspirasi di dunia sepak bola.
Gak cuma horor-horor aja nih selama Unseen ya. Konspirasi juga masuk salah satu tema yang akan gue bahas di episode kali ini. Yang pertama, Brazil juara Piala Dunia 1998. Brazil adalah unggulan di Piala Dunia 1998. Tetapi Seleção hanya menjadi runner-up. Brazil kalah telak 0-3 dari tuan rumah Prancis yang meraih trofi Piala Dunia pertama mereka. Ada teori konspirasi yang menyebutkan bahwa Brazil sengaja kalah di final Piala Dunia 1998. Imbalannya adalah Brazil menerima 28 juta US dollar dari FIFA. Brazil kabarnya juga membuat kesepakatan dengan FIFA bahwa mereka akan menjadi juara Piala Dunia tahun 2022 dengan mudah. Oke, jujur tahun 98 gue nonton. Gue nonton finalnya Prancis sama Brazil waktu itu. Gue memang ngebela Brazil karena kan dulu identik sepak bola itu adalah Brazil. Ya kan? Sedih sih. Tapi lebih sedih lagi waktu itu Brazil dibantai Jerman 7-1. Pernah di Piala Dunia tahun 2000 berapa gue lupa tuh. Ya tapi itu kan namanya juga teori konspirasi ya. Kalaupun memang benar, ya udahlah, 28 juta US dollar gitu loh. Tapi itu balik lagi sih, pasti supporter kecewa. Tapi minimal negaranya kan bisa dapat dividen, iya kan? Oke. Next, Ronaldo terpaksa main di final Piala Dunia 1998. Teori konspirasi lainnya masih berkaitan dengan Piala Dunia 1998 antara Brazil dan juga Prancis. Sebuah teori konspirasi menyebutkan bahwa Ronaldo Luis Nazario de Lima dalam kondisi tidak fit di Piala Dunia 98 tersebut. Ronaldo kabarnya terpaksa main karena permintaan Nike, sebab keberadaan Ronaldo dibutuhkan untuk menyaingi sinar gelandang andalan Prancis saat itu Zinedine Zidane yang merupakan bintang Adidas. Akan tetapi Zidane lebih menonjol karena bisa membawa Prancis juara Piala Dunia 98. Ternyata ada juga yang kayak gini ya. Selain perang antar klub, perang antar negara, perang antar brand dalam olahraga ya, bukan perang berantem ya, olahraga. Oh. Mau tuh saya jadi atlet. Hah? Ya kan dibayar. Iya kan? Kecuali nggak bisa lari, kakinya patah, disuruh di lapangan, itu konyol. Ini sakitnya cuman diare kok, paling kecepirit dikit. Hah? Nggak tahu juga sih. Kalau gue sih dulu pernah sih latihan bola sakit perut. Masa dilanjutin ya? Gue tiba-tiba ngingetnya aja jijik. Untungnya hujan. Karena tahu kan lapangan-lapangan sekolah zaman SD. Mungkin gak tahu ya, mungkin kalau misalnya kalian Gen Z, lapangan SD kalian lapangannya bagus. Rumputnya tuh standarnya internasional gitu ya. Gue mainnya di belakang sekolah kayak ada komplek perkampungan gitu. Even lapangan sekolahnya pun tanahnya begitu. Jadi bola itu gak datar. Kalau bola passing datar tuh dung gitu. Jadi kebayang kalau hujan banyak kubangan. Nah tahu dong, kalau misalnya ada hal-hal yang tidak diinginkan keluar, pura-pura sliding aja di situ. Kotor bekas itu. Itu konspirasi gue waktu itu. Aduh. Anak SD. Gue waktu itu. Next. Piala Dunia 1958 tidak berlangsung di Swedia. Piala Dunia 1958 berlangsung di Swedia. Ajang akbar 4 tahunan itu menelurkan Brazil sebagai juara Piala Dunia tahun 1958 dan menjadi panggung bagi legenda Brazil yaitu Pelé.
Namun sejarawan Swedia, Bart Jacques de Warn menduga Piala Dunia 1958 tidak diselenggarakan di Swedia, tetapi di Amerika Serikat. Warren mengklaim Piala Dunia 1958 adalah bagian uji coba CIA untuk menguji kekuatan program televisi di masyarakat. Sebentar, ini jadinya gimana ya? Kok gue gak bisa mastiin juga nih, soalnya 1958 kan ya? Belum lahir. Nyokap bokap gue juga belum lahir. Belum. Ya pokoknya ini data yang kita dapat ya. Gue juga bingung nih. Kalau misalnya memang benar, serem juga ya sejarah diubah kayak gini. Wow. It's a prank. Mind blow banget. Next, pemain Tottenham Hotspur diracun. Derby London antara Tottenham lawan West Ham United pada musim 2005-2006 krusial untuk The Lily Whites karena Tottenham ini sedang berebut tiket 4 besar dengan Arsenal yang selalu berada di atas mereka sejak tahun 1995. Sehari jelang pertandingan kontra West Ham, banyak pemain Tottenham diduga keracunan makanan di hotel tim. Ya, meski kabar itu belum terbukti kebenarannya, Tottenham akhirnya kalah 1-2 dari West Ham, yang berakibat The Lily Whites finish kelima, sedangkan Arsenal menempati posisi keempat. Ya, itu bisa terjadi. Karena kalau misalnya yang gue tahu tentang sejarahnya Michael Jordan kan, dia bilang waktu pas di final tahun berapa itu, dia sempat pesen pizza, yang nganter pizzanya rame banget. Terus besokannya dia langsung meriang, gak enak badan, kepala mau pecah, pusing. Hal-hal kayak gitu bisa sih dilakukan, masih masuk akal sih. Teori-teori konspirasi yang kayak gini. Ya, pencaharingan mungkin. Ya, mencret lagi dong jadinya. Mind blow banget ya. Next, Barcelona dimanjakan UEFA. Barcelona sempat mendominasi sepak bola Eropa pada era puncaknya Lionel Messi. Barcelona bahkan sempat meraih treble winner pada tahun 2009 dan 2015. Blaugrana disebut banyak pihak mendapatkan bantuan dari UEFA untuk sesukses itu. Oleh sebab itu Barcelona sempat menerima julukan anak emas UEFA. Saya tidak bisa berkomentar. Silahkan fans Barcelona, fans Real Madrid, komentar aja di bawah sini. Karena saya Liverpoolian. Ya, gak nyangka juga sih ya, gue setelah riset ternyata di dunia sepak bola ini terdapat kisah mistis dan konspirasi kayak gini. Oke, mungkin itu aja cerita Unseen kita kali ini. Mungkin kalau misalnya kalian punya ide atau apa yang pengen kita bahas di Unseen, boleh langsung aja kontak ke tim kita. Atau komen di bawah, share juga. Atau mungkin kalian bisa posting di story, nanti bakal gue repost kalau temanya menarik. Dan tentunya kalau misalnya kalian punya berita-berita atau cerita-cerita menarik yang berhubungan sama mistis kayak. Tapi kayaknya kalau pengalaman cinta kalian mistis tuh gak usah kayaknya. Gak apa-apa, coba aja kirim dulu. Siapa tahu menarik. Ya, siapa tahu kita bisa bacain ya. Jangan lupa untuk kirimin ke email kita di fadipotret@gmail.com. Oke, itu aja kali ya. Mungkin nanti kalau misalnya udah kepilih, bisa kita bacain. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan jangan lupa juga nyalain loncengnya. Sampai jumpa. Salam olahraga.